Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab kedua pada semester genap ini, yaitu tentang materi fabel dan legenda. Baiklah, sebelum Bisma memulai memasuki materi fabel dan legenda, adakah dari kalian yang sudah pernah membaca cerita-cerita ini? Nah, ini ada Sabtu bersama Bapak. Lalu ada Kancil dan Buaya. Ada 5 cm. Ada ini Malin Kundang ya, bersama ibunya. Mungkin ada cerita-cerita lain, misalnya Dilan. Lalu ada yang sudah membaca Negeri Lima Menara, Laskar Pelangi, atau Bona dan Rongrong, dan sebagainya. Nah, apa yang membedakan kedua jenis cerita ini? Nah, ini ada Kisah Hewan, lalu ada Sabtu bersama Bapak, ini novel ya. Ini juga novel, ini Malin Kundang. Keempatnya ini termasuk dalam jenis prosa. Prosa itu adalah karangan yang tidak terikat oleh kaidah-kaidah atau aturan seperti dalam puisi. Nah, sebelum Bisma masuk, Bisma akan masuk ke fabel dan legenda. Bisma akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, ada yang namanya prosa lama dan prosa baru. Apa perbedaan keduanya? Nah, ini ada beberapa perbedaan yang sudah Bu Isma rumuskan. Dari aspek pengarang, kalau prosa lama ini anonim, biasanya tidak diketahui pengarangnya. Kalau prosa baru, sudah diketahui nama pengarangnya. Sifatnya, prosa lama ini istana sentris. Artinya apa? Ceritanya berpusat pada kehidupan-kehidupan di istana. Sementara kalau prosa baru, rakyat sentris. Ceritanya tentang kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana perubahan yang terjadi pada prosa lama? Perubahannya ini statis, jadi dia tidak mudah berubah. Sejak dulu Kancil dan Buaya ya seperti itu. Nah, idenya tetap seperti itu. Sementara kalau prosa baru, dia dinamis, mudah berubah. Jadi ide dasarnya bisa diubah-ubah seperti itu, bergantung dengan kondisi sosial masyarakat pada masa itu. Prosa lama dipengaruhi oleh sastra Hindu dan Arab, sementara prosa baru dipengaruhi oleh sastra Barat. Tema pada prosa lama ini fantastis, tidak masuk akal, fantasi ya. Sementara pada prosa baru realistis karena didasarkan pada kenyataan. Bahasa yang digunakan pada prosa lama karena ini terpengaruhi oleh sastra Hindu dan Arab, bahasa yang digunakan lebih ke arkais dan Melayu. Arkais bisa ya, bahasa lama yang sudah sangat jarang digunakan pada saat ini. Namun ada juga yang menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Sementara pada prosa baru lebih banyak yang menggunakan bahasa sehari-hari dan bahasa asing atau bahasa serapan. Bentuk dari prosa lama ini ada bermacam-macam, misalnya fabel, legenda, dongeng, mite, sage, dan lain sebagainya. Sementara pada prosa baru contohnya cerpen, novel, roman, dan sebagainya. Bisa dipahami ya perbedaan dari prosa lama dan prosa baru. Baiklah, Bu Isma akan masuk ke fabel. Apa sih yang dimaksud dengan fabel itu? Fabel adalah prosa lama yang memiliki tokoh binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Ciri umumnya seperti apa saja? Nah, yang pertama, tokoh utamanya binatang. Jadi kalau tokoh utamanya binatang, bisa disebut sebagai fabel. Yang kedua, alurnya sederhana. Jadi maju, tidak berbelit-belit, tidak ada alur campuran atau mundur seperti itu. Secara umum, fabel ini alurnya maju dan sederhana. Ciri yang ketiga, ceritanya cukup singkat dan tidak berbelit-belit. Jadi cukup singkat, memberikan pengajaran bagi pembacanya seperti itu. Yang keempat, amanat biasanya tersurat. Di bagian akhir cerita biasanya sudah tertulis amanat yang bisa dipetik oleh pembaca. Lalu, jenis fabel ada apa saja?
Nah, ada fabel alami. Di fabel ini, tokoh binatang memiliki karakter yang sesuai dengan aslinya. Misalnya kura-kura itu berjalannya lambat, lalu kalau singa itu buas dan ganas, mereka tinggalnya di dalam hutan. Lalu kalau ikan tinggalnya di dalam danau, misalnya seperti itu. Beda dengan fabel adaptasi, tokoh binatang memiliki karakter yang berbeda dengan aslinya. Bisa jadi tokoh binatang dalam fabel jenis ini memiliki sikap dan sifat seperti manusia. Misalnya, si kura-kura itu pelit, lalu si harimau baik hati. Mereka merayakan ulang tahun di rumah beruang, di pinggir jalan, misalnya seperti itu. Sudah ada perbedaan kan dengan keadaan aslinya, ya. Nah, sudah jelas yang dimaksud dengan fabel? Kita masuk ke legenda. Apa sih yang dimaksud dengan legenda? Jadi legenda adalah prosa lama yang dianggap benar-benar pernah terjadi, yang dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan keistimewaan tokohnya. Jadi tokohnya ini biasanya ajaib, memiliki kesaktian atau keistimewaan. Lalu apa saja ciri umum dari legenda ini? Yang pertama, dianggap benar-benar terjadi. Jadi itu hanya cerita, namun dianggap pada zaman dahulu itu benar-benar terjadi. Yang kedua, bertempat di dunia nyata. Jadi ada sebuah tempat yang memiliki kesamaan dengan cerita tersebut. Yang ketiga, sejarah yang berbeda dengan aslinya. Maksudnya seperti apa? Jadi kisah itu dianggap sebagai sejarah, padahal berbeda dengan kisah aslinya. Misalnya Sangkuriang atau Gunung Tangkuban Perahu ya. Kalau menurut ceritanya kan Gunung Tangkuban Perahu itu merupakan perahu besar yang dibuat oleh Sangkuriang, lalu karena waktunya tidak cukup, akhirnya Sangkuriang marah, dijejak itu disepak, lalu jadilah gunung. Kalau sejarah aslinya kan tidak mungkin seperti itu ya. Lalu yang keempat, bersifat migration sehingga dikenal luas. Jadi ini itu di daerah-daerah, misalnya Sangkuriang itu kan hanya ada di Jawa Barat ya, tapi dia mudah disebarluaskan sehingga satu Indonesia pun mungkin tahu kisahnya Sangkuriang meskipun dengan versi yang berbeda-beda. Bisa dipahami? Kita masuk ke jenisnya legenda ya. Ada 4 jenis legenda. Yang pertama, legenda keagamaan. Nah, isinya ini berkaitan dengan kehidupan keagamaan manusia, misalnya kisah tentang Wali Songo. Yang kedua, legenda alam gaib. Isinya meneguhkan kebenaran tahayul atau kepercayaan rakyat. Misalnya ada kisah Nyi Blorong, kisah Genderuwo, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada legenda perseorangan. Isinya tentang hidup tokoh tertentu yang dianggap benar-benar ada. Misalnya Roro Mendut, Joko Tingkir, Si Pitung, Nyai Dasima, dan sebagainya. Yang terakhir ada legenda lokal atau legenda setempat. Berhubungan dengan nama tempat terjadinya gunung, danau, dan sebagainya. Misalnya Sangkuriang atau legenda Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Jawa Barat. Kisah Banyuwangi, lalu Roro Jonggrang di Jawa Tengah, Aji Saka di Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Nah, legenda jenis ini yang mungkin paling kalian kenal, seperti itu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, sudah bisa membedakan fabel dan legenda ya, atau prosa lama dan prosa baru sudah paham bedanya? Jika ada yang masih belum memahami, bisa menanyakan langsung kepada Bu Isma. Bu Isma akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.